Selamat pagi anak-anak terkasih, salam Fransiskus, Pace Bene. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, kemudian nanti akan kita lanjut di kelainan dan juga penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan yang terakhir nanti bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi, ya, baik pada laki-laki dan juga perempuan. Ya, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas ya berkaitan dengan fertilisasi ya. Ya, dan juga di pembahasan sebelumnya juga ya sudah membahas berkaitan dengan sistem reproduksi pria dan wanita ya. Sistem reproduksi pria dan wanita ya. Oke. Ya, dan ada beberapa pertanyaan pada video sebelumnya yang sudah kalian jawab ya, dan sudah saya lihat di kolom komentar ya, dan akan kita singgung di materi kita yang selanjutnya. Oke, baik ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, gambar bisa kalian lihat ya, manusia itu tumbuh dan berkembang. Ya, ini bayi ya. Kemudian anak-anak, ini remaja ya. Ini dewasa. Kemudian ini dia sudah ibaratkan sudah menikah ya. Ya, kemudian menua ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, oke. Oke, kita akan melihat sekilas ya. Kita akan melihat sekilas perbandingan bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Ya. Nah, pada bayi dan anak-anak ini ya, pada bayi dan anak-anak ya, memiliki organ kelamin ya, memiliki organ kelamin tetapi belum melepaskan sel telur atau sperma. Ya. Sel telur pada perempuan dan sperma pada laki-laki ya. Jadi mereka belum melepaskan ovum dan sperma ya, demikian. Jadi belum melepaskan ovum dan sperma. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ya pada masa pubertas ya, pada masa pubertas organ kelamin anak laki-laki dan juga perempuan akan berkembang menjadi sempurna. Ya. Akan berkembang menjadi sempurna. Selain itu juga terjadi pertumbuhan tubuh yang pesat. Nah, seperti itu ya. Jadi nih di tahap ini ya. Organ kelamin ya anak laki-laki ataupun perempuan akan berkembang menjadi sempurna. Ya. Nah, pada masa ini ya, pubertas, organ kelamin sudah melepaskan sel telur atau juga sperma ya. Seperti itu. Nah, jadi pada fase pubertas ini terjadi rangkaian perubahan fisiologis yang membuat manusia itu menjadi mampu melakukan reproduksi atau menghasilkan keturunan. Ya, jadi anak di fase pubertas awal atau prepubertas dan remaja di fase pubertas akhir atau namanya itu adalah postpubertas. Ya.
dan memiliki perbedaan penampakan fisik. Nah, kita akan melihat ya, bagaimana perbedaannya ya antara perempuan dan laki-laki. Oke ya, kita lihat ini ya. Untuk perempuan ya. Nah, pada usia 10 tahun ya, pada perempuan itu payudara mulai berpuncuk. Ya, ini rata usianya, jadi rentan usianya itu antara 8 sampai 13. Nah, sementara laki-laki itu buah jakar mulai membesar, yaitu rentan usia 9 sampai dengan 13 tahun. Nah, ini bisa lihat ya, kemudian ada lonjakan tinggi badan ya. Untuk perempuan itu masih sama ya, rentan usianya 8 sampai 13, ya ini masa remaja. Kemudian juga untuk laki-laki itu kisaran 10 sampai 16 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya itu rambut kemaluan muncul ya, itu usianya antara 8 sampai 14 tahun. Nah, sementara untuk laki-laki ya, itu usia 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, kemudian ya puncak lonjakan kekuatan itu ya pada rentan usia ini. Nah, untuk laki-laki ya itu penis mulai membesar, itu rentan usia 10 sampai 14 tahun lebih ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya puncak lonjakan tinggi badan ya itu rentan usianya 10 sampai 13 tahun ke atas ya. Nah, kemudian pada laki-laki ya untuk lonjakan tinggi badan itu 12 sampai 15 tahun ke atas. Ya. Nah, kemudian ya pada perempuan ya, perempuan mengalami menstruasi pertama itu biasanya pada rentan usia 10 tahun ya, atau 10 tahun setengah sampai 15 tahun setengah. Nah, kemudian ya untuk laki-laki yang ini ya, jadi penyemburan pertama air mani ya itu rentan usianya 12 sampai 15 tahun ya. Ini biasanya melalui mimpi basah. Cairan semen ya yang di dalamnya itu terdapat sel sperma. Nah, kemudian kita lihat untuk perbedaan lain ya. Jadi pada perempuan ya tinggi badan dewasa itu tercapai itu pada usia 10 sampai 16. Nah, kemudian untuk laki-laki itu rambut wajah mulai tumbuh itu rentan usia 12 sampai 15 tahun ke atas ya. Nah, kemudian pertumbuhan buah dada tuntas itu ya itu pada usia 10 sampai 16 tahun ya pada rentan ini untuk perempuan. Nah, sementara untuk laki-laki ya suara mulai terdengar dalam itu rentan usia 12 sampai 15 ke atas. Nah, untuk perempuan perbedaan lainnya kita lihat ya, pertumbuhan rambut kemaluan tuntas itu rentan usia 14 sampai 15. Nah, untuk laki-laki 12 sampai 16 tahun ya pada rentan itu. Oke ya, nah jadi puncak lonjak kekuatan pada laki-laki itu pada 13 sampai 17 tahun. Nah, kemudian tinggi badan dewasa tercapai 13,5 sampai 17,5. Kemudian pertumbuhan rambut tuntas itu pada rentan usia 14 sampai 17 tahun. Ya, itulah beberapa perubahan fisik pada anak perempuan dan laki-laki yang bisa kita lihat ya di masa pubertas. Seperti itu. Ya. Nah, untuk ini ya, untuk materi yang ini ya, ini bisa kalian lihat pada buku halaman 14 sampai 15. Nah, di sana ada ya, itu bisa kalian lihat di sana. Nah, di buku kalian itu ada di sana siklus haid ya, itu sudah kita bahas kemarin, kita gabungkan dengan pembahasan sistem reproduksi pada manusia
ya. Jadi itu kita tidak bahas ya. Nah, di video sebelumnya ada saya buat pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan ejakulasi itu, ya kan? Dan sudah ada beberapa yang menjawab. Nah, kita akan bahas ya berkaitan dengan ejakulasi. Ya, jadi ejakulasi itu adalah pengeluaran semen ya dari uretra. Ya, jadi pengeluaran semen dari uretra. Ya, jadi nanti dalam semen ini itu terdapat sperma. Oke. Nah, kemudian ya, jadi proses ejakulasi ini pertama kali terjadi di masa pubertas. Nah, ya, jadi cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Nah, ya, jadi pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Ya. Dan kemudian, ya, apa namanya, sel sperma yang keluar ya pada saat ejakulasi itu ya dalam keadaan normal itu terdapat sekitar 100 juta sperma per mililiter semen ya. Jadi ini itu dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal itu kurang lebih 100 juta sperma ya, 100 juta sperma per mililiter semen ya, per mililiter semen ya yang keluar pada saat ejakulasi ya. Jadi sangat banyak. Oke ya, jadi seperti ini prosesnya ya, itu bisa dilihat. Nah, kemudian materi yang ini ya, jadi materi yang ini itu bisa dilihat di buku paket halaman 16 ya, halaman 16 di buku paket Terlangga. Nah ya, kita sudah membahas pertumbuhan yang berkaitan dengan pubertas, perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki. Kita sudah bahas juga ejakulasi ya, menstruasi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di bagian akhir ya, itu kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya, di video sebelumnya juga ya, di video sebelumnya ya yang di fertilisasi ya, itu ada saya tanyakan juga ya berkaitan dengan ini ya, apa yang menjadi pemicu kelainan pada sistem reproduksi manusia ya, dan ada beberapa jawaban yang sudah saya lihat. Oke ya. Nah, di sini ya kita akan melihat kelainan-kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Yang pertama itu ada gonorea ya. Yang pertama ada gonorea ya, ini juga disebut sebagai kencing nanah ya. Jadi penyebabnya itu adalah bakteri Neisseria gonorrhea ya. Ini bisa kalian lihat di halaman 117 ya. Jadi penyebabnya adalah bakteri ini ya. Nah, gejala-gejalanya itu yang bisa kita lihat ya, pada wanita itu keluar nanah dari vagina dan salinan urin, tidak muncul gejala pada beberapa wanita. Maksudnya pengidap penyakit ini ya, tidak semua wanita yang mengidap penyakit ini akan menimbulkan gejala-gejala seperti keluar nanah dari vagina dan saluran urin. Nah, kemudian untuk pria ya sama, keluar nanah pada penis dan saluran urin.
Ya. Jadi masalah penyebab penyakit gonorea ini adalah kebersihan, ya. Ini kebersihan. Oke. Ya, itulah mengapa kebersihan sangat penting. Dan juga bayi yang dapat terinfeksi ketika ibunya yang terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Ya, kemudian untuk pria itu infeksi pada testis. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya sifilis ya, atau penyakit raja singa. Jadi penyebabnya ini adalah bakteri Treponema pallidum ya. Jadi sifilis ini adalah gejala-gejalanya itu bisa kita lihat terdapat luka pada vagina ataupun penis. Ya, jadi masalahnya ini itu bisa melalui ibu hamil ya, yang ditularkan kepada janinnya atau fetus. Ya. Nah, kemudian itu ada penyakit AIDS. Ya, ada penyakit AIDS. Jadi penyebab AIDS ini adalah virus HIV. Ya, jadi penyebab AIDS ini adalah virus HIV. Ya, HIV itu kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Ya, jadi ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh. Oke, ya, jadi si penderita AIDS ini pada fase pertama sekitar 5-7 tahun masih terlihat sehat. Ya, si penderita ini 5-7 tahun masih terlihat sehat. Nah, kemudian pada fase selanjutnya baru bisa didiagnosa karena ditandai dengan adanya penyakit pneumonia, TBC, herpes, dan sebagainya. Ya, jadi fase ini biasanya berlangsung sampai 3-6 bulan. Ya. Nah, kemudian ya sebelum kita lanjut ke yang lainnya, ya ada tambahan sedikit untuk sifilis, ya. Jadi penyakit sifilis ini itu dapat menyebar dan menyerang organ tubuh lain serta menyebabkan kerusakan pada organ tubuh lainnya. Ya. Oke, kita masuk di yang berikutnya ada chlamydiasis, ya. Jadi ada chlamydiasis. Ini kita hapus dulu. Oke, ada chlamydiasis. Ya, jadi penyebab penyakit ini adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Ya, jadi itulah penyebabnya. Nah, penyakit ini ya sama halnya seperti gonorea ya, tidak tampak gejala pada 70% wanita dan 10% pria. Nah, berikutnya adalah herpes genitalis. Ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex ya. Tipe 2 ya. Jadi herpes simplex ini tipe 2 ya. Nah, yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus dan juga vagina. Ya, jadi gejala yang ditimbulkannya ini adalah gatal-gatal, perih, dan kemerahan pada kulit daerah kelamin. Ya, kemudian muncul lepu-lepu warna putih dan bisa pecah sehingga akan menyebabkan luka. Ya,
Nah, kemudian itu ada epididymitis, ya. Ini bisa kelainan ini bisa kamu lihat di halaman 17, tetapi ada beberapa saya tambahkan ya yang tidak ada di bukumu. Jadi penyebab penyakit ini itu karena terkena penyakit menular seksual ya atau PMS. Ya, itu untuk penyakit epididymitis. Jadi epididymitis ini hanya terjadi pada laki-laki ya. Jadi ini hanya terjadi pada laki-laki. Ya, tandanya seperti apa? Ya. Jadi tandanya itu adalah dengan rasa nyeri dan pembengkakan pada testis. Ya, jadi ini kenapa bisa si laki-laki terserang penyakit ini? Ya, itu disebabkan oleh seks bebas. Seks bebas ya. Nah, yang berikutnya itu ada kandidiasis. Ya, atau nama lain daripada kandidiasis ini adalah keputihan. Ya. Jadi keputihan ini itu disebabkan oleh jamur Candida albicans. Ya, jadi ini hanya dialami oleh perempuan ya. Jadi hanya dialami oleh perempuan ya. Kemudian ciri-cirinya adalah cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan yang keluar dari vagina. Ya, ini untuk kandidiasis. Nah, kemudian keputihan ini dapat terjadi apabila kurang menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan ya. Nah, jadi ini adalah beberapa kelainan atau penyakit ya pada sistem reproduksi manusia. Ya, ini hanya penyakit secara umum ya. Nah, kita sudah mengetahui dan sudah melihat ya dan sudah membahas beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, selanjutnya ya kita akan melihat bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi ya, baik itu pada laki-laki ataupun pada perempuan. Ya, kita lihat yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu ini yang pertama ya. Yang berikutnya itu adalah ketika kamu BAB ataupun BAK ya, buang air besar ataupun buang air kecil ya, sebaiknya membilas organ reproduksi dengan bersih ya. Jadi terhindar dari kuman-kuman ataupun bakteri ketika kita BAB atau BAK. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah tidak mengenakan celana yang terlalu ketat ya. Itu kenapa? Karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari ya. Mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari ya. Jadi untuk menghindari kelembapan. Kemudian yang kelima itu adalah potong rambut di daerah organ reproduksi ya. Kenapa? Karena jika terlalu panjang ya akan menjadi sarang kuman. Ya, dan itu sangat berbahaya bagi organ reproduksi kita. Nah, kemudian ya yang berikutnya itu adalah bagi perempuan yang sedang menstruasi ya, gantilah pembalut sesering mungkin. Ya, gantilah pembalut sesering mungkin ya. Nah, ada menjadi catatan lagi. Ya, jadi kalau misalkan darah itu mengalir deras, ya, ada baiknya kamu ganti pembalut 5-6 jam sekali dalam sehari.
ya. Jadi darah yang tertampung ya di dalam pembalut ya itu bisa menjadi media tumbuhnya kuman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi ya. Yaitu makanan yang steril, kemudian bebas racun dan berbahaya ya. Dan juga mengkonsumsi buah-buahan ya. Buah-buahan dan tentunya juga olahraga. Ya, ini dapat membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, kemudian pada wanita ya, bagi perempuan hindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan dan panty liner ya secara terus-menerus. Ya. Mengapa ya? Jadi jika penggunaan ini pembersih kewanitaan dan panty liner ini secara terus-menerus, yaitu dapat mengubah pH vagina ya. Jadi dapat mengubah pH vagina dan akan menumbuhkan bakteri baik dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur ya. Nah, yang berikutnya itu adalah mengenakan pakaian dalam yang berbahan katun. Ya, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Jadi tujuannya adalah mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri di sekitar organ reproduksi. Ya, dan yang terakhir itu adalah tidak melakukan seks bebas. Ya, kenapa? Karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin berbahaya, seperti halnya AIDS dan sifilis. Ya, itulah beberapa hal ya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, kemudian ya ada tambahan ya. Jadi tambahnya itu adalah menghindari pernikahan dini ya. Menghindari pernikahan dini. Ya. Jadi anjuran untuk menikah di usia dewasa itu sangat beralasan. Ya. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan kematangan psikologis dan juga kematangan fisik. Ya, jadi kematangan fisik itu sangat diperlukan jika seseorang perempuan itu mengandung dan melahirkan anak. Jadi kematangan fisik ini menandakan perkembangan organ-organ reproduksinya sudah siap untuk melaksanakan proses reproduksi. Ya. Jadi jika seseorang yang menikah belum cukup umur ya atau belum matang secara fisik, itu akan berisiko bagi keturunan maupun ibunya. Ya, dan ini jawaban ini ada jawaban dari beberapa temanmu ya apa yang memicu terjadinya kelainan pada sistem reproduksi ya berkaitan dengan ini juga ya. Ya, jadi anak yang dilahirkan itu kemungkinan tidak sempurna, tidak sehat. Ya, dan selain itu juga organ reproduksi ibu kemungkinan juga belum berkembang sempurna ya untuk dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan janin. Ya, selain itu juga ya orang yang belum cukup umur psikologisnya pun belum matang. Faktor psikologis itu sangat berpengaruh terhadap kerja organ tubuh sehingga faktor psikologis juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Jadi itulah alasan mengapa harus menghindari yang namanya pernikahan dini. Ya, banyak kasus ini ya, pernikahan dini apalagi di musim corona ini banyak anak-anak memilih untuk menikah muda ya, menikah di usia dini. Ya, jadi dengan pembahasan topik ini ya, topik terakhir kesehatan organ reproduksi ya, berakhir juga lah topik kita di bab 1 ya. Berakhir juga topik kita di bab 1.
Nah, kemudian ya kalau ada beberapa hal yang tidak dipahami dari yang saya jelaskan, boleh tanyakan di kolom komentar, ya silakan, ataupun nanti ketika kita Zoom. Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya itu ya kita akan Zoom meeting. Ya, kita akan Zoom meeting. Kita akan evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajaran. Di sini nanti silakan kalau ada hal-hal yang tidak kamu pahami ya dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, silakan ditanyakan. Ya, jadi video-video yang sebelumnya itu boleh diputar kembali untuk mengulang materi. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan ulangan harian pertama. Ya, kita akan UH1. Oke ya, kita akan UH1. Ya, setelah itu nanti supaya nanti kita lanjut ke bab berikutnya. Ya, nah kemudian sebagai nanti pengantar untuk evaluasi kita, ya itu boleh kamu kerjakan latihan pada buku IPA ya yang terpadu, yang buku paketmu itu halaman 22 ya, yang halaman 22 itu boleh kamu kerjakan di buku paket ya, buku paket ya. Jadi tugas ini tidak dikumpul ya, tugas ini tidak dikumpul ya, tugas tidak dikumpul ya. Tetapi nanti pada saat kita masuk di evaluasi, ini akan saya tanyakan, artinya kita akan bahas sama-sama ya, akan kita bahas sama-sama mana hal-hal yang tidak kalian pahami dan jawabannya juga langsung bisa kalian ketahui seperti itu ya. Dan kemungkinan nanti akan saya ambil untuk nilai ya, nilai tambahan ya, untuk nanti bisa kita gunakan di nilai-nilai yang berikutnya ya. Jika ada misalkan ulangan harian nilainya misalkan 78 masih kurang sekian, nanti bisa kita tambahkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, jadi silakan dikerjakan yang latihan pada buku IPA terpadu, buku paketmu ya, silakan dikerjakan di buku paket itu, nanti akan kita bahas ketika Zoom meeting di pertemuan berikutnya ya. Nanti akan saya berikan link Zoom-nya kepada wali kelasmu, dan setelah itu nanti kita akan ulangan harian pertama ya. Nanti karena nanti di bab berikutnya ya kita akan ada namanya praktikum seperti itu ya. Jadi kita tidak akan ada ulangan harian di bab berikutnya. Oke, baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mempelajari materi ini, menyaksikan materi ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna buat kalian. Kemudian jangan lupa absensi ya, silakan absensi di kolom komentar. Ya, untuk sementara tunggu aplikasi absensi kita saya perbaiki ya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Ya, biarpun materi disampaikan lewat YouTube. Dan selamat pagi, selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Salam Fransiskus Pace Bene, salam sehat.